Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang matematika yang kemarin kita sudah bahas, yaitu bentuk aljabar. Kita akan sedikit lebih susah lagi, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Bersama Adrian, mari kita belajar bersama. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Dan tak lupa, tetap memakai masker bila keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan hindarilah kerumunan orang banyak selama pandemi ini belum berakhir. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu kita belajar dulu tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka dalam matematika yaitu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nanti juga ada kalimat tertutup. Kebalikan dari kalimat terbuka yaitu kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Kita belajar kalimat terbuka karena kita akan mengetahui nilai kebenarannya. Lalu nanti ada variabel, di mana variabel artinya itu lambang kalimat terbuka dapat diganti di sembarang anggota himpunan. Agak sedikit bingung, mungkin langsung ke contohnya. Contoh yaitu X plus 7 sama dengan 10. Nah, di sini X-nya ini variabel. Ini kalimat terbuka. Soalnya ada variabel X karena X-nya belum diketahui. Kita kan tidak bisa mengetahui. Sedangkan definisi kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kita akan membuktikan nilai kebenarannya. Jika X diganti 5, maka bernilai salah. Misalkan X-nya 5 ditambah 7 12, berarti salah. Jika X diganti 3, maka bernilai benar. 3 ditambah 7 10. Jadi kayak gitu, kita harus membuktikannya dulu. Terus contoh lagi, X merupakan faktor prima dari 10. Kalimat di atas akan benar untuk X nilai 2 dan X sama dengan 5. Jadi faktor primanya itu 2 atau 5. Faktor FPB-nya, kalau kemarin sudah belajar FPB ya, yang bisa dibagi 10, angka 2 dan angka 5. Kemudian kita masuk ke persamaan linear satu variabelnya. Artinya yaitu persamaan berupa kalimat terbuka, kalimat yang belum diketahui kebenarannya ya, yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya punya satu variabel berpangkat 1. Contohnya seperti ini, persamaan linear satu variabel. X plus 3 sama dengan 6, 3Y plus 2 sama dengan min 7. Jadi keduanya ini adalah contoh persamaan linear satu variabel, yaitu masing-masing persamaan punya satu variabel yaitu X. Di persamaan pertama ini ada X variabelnya, di persamaan kedua ini ada Y, yaitu variabelnya sama-sama berpangkat 1. Jadi X-nya pangkatnya ini 1, Y-nya pangkatnya 1. Kalau ditulis seperti ini namanya pangkat 1. Nanti kalau pangkat 2 baru ditulis 2-nya di atas kecil. Kalau satunya tidak ditulis. Jadi ini berpangkat 1. Kemudian cara penyelesaian persamaan linear tadi, yang pertama variabel yang sama dikumpulkan di ruas yang sama. Yang kedua, bentuk penjumlahan plus jika dipindah ruas menjadi min, dan sebaliknya. Jadi jika awalnya minus, jika pindah ruas menjadi plus. Terus yang ketiga, bentuk perkalian jika pindah ruas menjadi pembagian, atau pembagian jika pindah menjadi perkalian. Ini hukumnya ya, jadi bisa dihafalkan, nanti di luar kepala kita akan mengerti kalau kita sudah belajar contohnya. Nah, ini contohnya. Misalkan tentukan nilai X dari persamaan 2X min 5 sama dengan 7. Jadi nanti mencari nilai X-nya. Jadi persamaan linear ini satu variabel mencari nilai X, tujuan akhirnya. Nah, jawabnya 2X min 5 sama dengan 7. Nah, ini 2X sama dengan, jadi ini caranya. Variabel yang sama dikumpulkan di ruas yang sama. Nah, variabel yang sama ini X ya, nggak ada lagi yang variabel X. Ini konstanta, sama-sama konstanta. Jadi 5-nya pindah ke kanan, X-nya tetap di sebelah kiri. Maksudnya sebelah kirinya sama dengan, dan sebelah kanannya sama dengan. Jadi ini 2X-nya tetap,
min 5 ini karena minus. Jadi hukumnya kan ini, kita lihat penjumlahan jika pindah ruas berubah jadi pengurangan, pengurangan jadi penjumlahan. Jadi min 5 pindah ke sini, ke kanan, maka menjadi plus 5. 7-nya karena sudah di kanan berarti tetap. Nah, maka 2x sama dengan 7 plus 5. Maka 7 plus 5 bisa ditambah ya, karena sama jenisnya. 2x sama dengan 12. Nah, sekarang x-nya. X sama dengan 12 dibagi 2. Dari sini, bentuk perkalian jika pindah ruas menjadi pembagian, atau sebaliknya, berarti pembagian jadi perkalian. Nah, ini perkalian. 2x kan 2 dikali x, kan perkalian. Nah, x-nya pindah ke sini, maka dibagi. Jadi 12 dibagi 2 yang dari sini, bagi 2. Jadi perkalian jadi pembagian. Yang ini minus jadi plus. Maka x-nya ketemu sama dengan 6. 12 dibagi 2 ya, sama dengan 6. Kemudian contoh berikutnya, tentukan nilai x dari persamaan 4x min 5 sama dengan 2x plus 19. Nah, ini ada 2x ya, yang satu 4x di sebelah kiri, yang satu 2x di sebelah kanan. Ini juga ada konstanta min 5 dan 19. Nah, cara menyelesaikannya sama ya, 4x min 5 tulis dulu sama dengan 2x plus 19. Nah, ini kita kumpulkan menurut hukum 3 tadi ya. Kita kumpulkan yang sama di ruas yang sama. Nah, ini 4x dan 2x sama, maka 4x 2x-nya pindahkan ke kiri biar kumpul sama 4x. Yang awalnya plus, ini kan nggak ada minusnya, berarti plus 2x. Jika pindah ke kiri maka jadi minus, min 2x. Begitu juga yang 5, min 5 dari kiri pindah ke kanan menjadi plus 5. 19-nya tetap plus. Jadi 4x min 2x sama dengan 19 plus 5. Maka 4x dikurangi 2x, karena sama-sama x, maka kita bisa kurangkan. 4 dikurangi 2, 2, maka 2x. Nih, 19 ditambah 5, 24. Maka 2x sama dengan 24. X, nah seperti tadi ya, 2x ini kan 2 kali x. Berarti kalau kali menjadi bagi. 24 dibagi 2, maka x-nya sama dengan 24 dibagi 2, 12. Ketemu x sama dengan 12. Nah, itu contoh yang persamaan satu variabel. Sekarang kebalikannya, pertidaksamaan linear satu variabel. Artinya, kalimat terbuka yang hanya memiliki sebuah variabel berpangkat 1 dan memuat hubungan ketidaksamaan. Dalam hubungan ketidaksamaan dikenal dengan notasi-notasi sebagai berikut. Nanti akan ada seperti ini notasinya. Yang pertama, tanda yang kayak V tapi ke kanan ini bacanya kurang dari. Nah, kalau yang ini kayak lambangnya Pac-Man, tapi yang V yang ke kiri ini lebih dari bacanya. Jangan kebalik ya. Kalau ini kurang dari, kalau seperti ini lebih dari. Cara gampangnya ini dikasih shred gini, ini kan K. Kalau dikasih shred pura-puranya, jadi K dari sini kurang dari. Kalau ini B, kalau dikasih shred B besar, berarti lebih dari. Nah, terus ada lagi ini sama kayak ini, ada garis bawahnya, berarti kurang dari sama dengan. Yang ke kiri ada shrednya, dibacanya lebih dari sama dengan. Terus sama dengan yang dicoret bacanya tidak sama dengan. Jadi ini beberapa notasi-notasi yang nanti bakalan sering muncul di aljabar kali ini. Contohnya misalkan ini x plus 3, bacanya apa? Kurang dari ya. X plus 3 kurang dari 6. Terus ini 5x min 5 kurang dari sama dengan 10. Kemudian y plus 3 lebih dari sama dengan min 15. Itu bacanya. Lanjut sekarang ke sifat-sifat yang berlaku pada pertidaksamaan. Nah, yang sifat yang pertama yaitu
Jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka keduanya ditambah samaan tidak berubah, atau tanda pertidaksamaannya akan tetap. Contohnya kayak gini. X plus 3 lebih besar 7. X ini kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi ini X plus 3, biar 3 nya ini 0, maka kan dikurangi 3. Nah 3 ini dikurangi 3, nanti kan hasilnya 0. Kalau ini dikurangi 3, maka ruas yang kanan juga dikurangi 3. Berarti 3 dikurangi 3, ini 7 dikurangi 3, sama-sama dikurangi 3 ya kedua ruasnya. Maka X ini tandanya tetap ya, lebih besar. 3 nya habis, 7 dikurangi 3, 4. Maka X lebih besar sama dengan 4. Nah gambar garis bilangannya kayak gini. Nanti X lebih besar sama dengan 4. Yang lebih besar dari 4 kan berarti 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Maka X nya itu ada di sini. Nah, X lebih besar sama dengan 4. Lebih besar 4 berarti X nya di sini 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi himpunan penyelesaiannya X adalah X lebih besar 4. X adalah elemen bilangan real atau anggota bilangan real. Ini kalau penulisan secara simbol atau secara himpunan. Lalu kita ke sifat yang kedua. Nah ini, jika kedua ruas dikalikan, tadi ditambah ya atau dikurang. Sekarang jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan bulat positif yang sama, dikalikan dengan bilangan bulat positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tetap. Contoh, 4x lebih kecil 16. Maka nah ini biar 4-nya habis, kan tadi kan ditambah dikurangan ini dikalikan. Biar 4-nya habis, 4 dikali berapa? Biar 1. Biar X. X kan kalau dikali 1 tetap X. Semua angka dikalikan 1 maka jadi angka tersebut. Maka nanti ini biar 1 ini dikalikan 1/4. Jadi 1/4 dikali 4x, nanti kan hasilnya 4/4 atau 1x. Ini juga, kalau ini dikalikan 1/4, ini dikalikan 1/4 juga. Maka 1/4 dikali 16, yang ruas kanan. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini habis kan, 1/4 dikali 4x. 1/4 kali 4 kan habis 1, berarti x-nya turun. 1/4 dikali 16, maka 4. Atau 16 dibagi 4. Dengan 4. Jadi ini kali ya, yang X-nya kayak gini kali. Kalau X-nya kayak gini, ini X untuk membedakan. Jadi kalikan kedua ruas dengan 1/4. Nah, berarti X lebih kecil 4. Maka gambarnya seperti ini. Ini maaf titiknya di sini harusnya. Jadi 4 ke sini, X yang lebih kecil dari 4 berarti kan 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Itu sifat yang kedua. Jadi himpunan selesainya X adalah X lebih kecil dari 4. X merupakan anggota elemen bilangan real. Nah, sifat yang ketiga atau yang terakhir ini agak sedikit beda. Jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, tadi positif ya. Kalau ini dikalikan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan akan berubah atau dibalik. Nah, tadi tetap ini berubah. Misal min setengah atau min 1/2 X lebih kecil dari 3. Maka, nah ini misalkan kita kalikan bilangan negatif ya, dikalikan min 2 X, biar ini habis ya, kan tadi 1/4 dikalikan 4, ini dikalikan min 2, jadi negatif. Min 2 dikali min setengah X di sini, terus 3 nya juga sama dikali min 2. Kalikan kedua ruas dengan min 2, maka X sama dengan min 6. Jadi ini kan habis kan, min setengah dikali min 2. Min dikali min kan hasilnya plus, setengah dikali 2 kan 1x, maka X jadinya. Ini juga 3 dikalikan min 2, maka min 6. Maka X lebih besar dari min 6. Gambarnya kayak gini. X-nya lebih besar dari min 6 ya, berarti min 6 yang lebih besar dari min 6 kan ke kanan semakin besar. Maka min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Nah, ini area X. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X adalah X lebih besar dari min 6. X merupakan anggota elemen bilangan real.
Nah, sampai situ ya anak-anak. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan latihan soal biar kita semakin paham. Kurang lebihnya ayah mohon maaf, kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.